Halo teman-teman trader di seluruh Indonesia, selamat datang di tutorial belajar program MGL4, yaitu bahasa pemrograman untuk membuat EA Robot Forex Expert Advisor. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi ilmu pengetahuan tentang 7 macam tipe data di MGL4. 7 macam tipe data yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman MGL4, Meta Quote Language Editor. Untuk memulai mengetahui 7 macam tipe data tersebut, kita praktekkan ya teman-teman. Nanti juga saya berikan contoh penggunaannya dari 7 macam atau 7 jenis tipe data tersebut. Langsung saja dipraktekkan. Buka MT4 Anda atau MetaTrader 4 Anda, kemudian login dengan menggunakan akun real boleh, dengan menggunakan akun demo boleh. Lalu setelah MetaTrader 4 Anda terbuka seperti ini dan sudah Anda setting grafiknya itu yang terbuka PRUSDJPH1, klik tombol MGL4. Nah, ini menu untuk membuka software Meta Quote Language Editor. Langsung terbuka halaman Meta Editor ya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian klik menu new, nah, di pojok kiri atas. Terbuka halaman MGL4 Wizard File. Biarkan yang tercentang lingkaran Expert Advisor Template. Untuk membuat EA Robot Forex, pertama-tama harus membuat template-nya dulu. Kemudian klik next. Kolom name, nah ini diisi nama EA-nya. Misalkan nama EA-nya itu robot buy stop, sell stop ya teman-teman. Nah, kemudian kolom author ini isi dengan nama Anda, kolom link isi dengan URL website Anda. Tapi kalau Anda tidak punya website, dikosongkan juga boleh. Lalu klik next, kemudian klik next, kemudian klik finish. Nah, terbuka halaman Meta Editor ya teman-teman. Nah, supaya tampilan halaman Meta Editornya ini lebih lebar, sehingga Anda nanti lebih mudah dalam mengetikkan atau menuliskan coding MGL4-nya, kolom navigator ini di close atau disembunyikan ya teman-teman. Nah, kemudian ini saya berikan pengetahuannya tentang 7 macam tipe data yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman MGL4 dan contoh penggunaannya. Nah, tipe data itu biasanya kan untuk membuat variabel dan juga membuat fungsi ya teman-teman. Nah, nanti 7 macam tipe data itu adalah yang pertama ya teman-teman, itu double. Nah, sebelum saya melanjutkan menulis lebih lanjut, klik dulu tombol subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang dan semakin tambah eksis. Juga memberikan semangat kepada saya supaya tidak bosan-bosannya dan lebih sering lagi mau untuk membuat panduan belajar pemrograman MGL4 bahasa Indonesia. Saya lanjutkan untuk menjelaskan 7 macam tipe data yang sering digunakan di bahasa pemrograman MGL4. Nah, yang pertama adalah double. Yang kedua adalah integer, nah ditulis int. Kemudian yang ketiga adalah string. Bagi teman-teman yang masih pemula atau masih gaptek MGL4, kalau Anda masih blank, tenang saja, tetap semangat, tonton video ini sampai habis. Nanti lama-lama Anda akan juga paham dengan sendirinya setelah Anda itu sering praktek belajar menulis atau mengetikkan coding MGL4. Nah, yang keempat itu adalah color. Nah, kemudian yang kelima adalah date time. Nah, nanti saya berikan masing-masing contoh penggunaannya ya teman-teman, supaya Anda itu betul-betul memahami, tidak hanya paham 7 jenis tipe datanya, tapi juga cara penggunaannya. Kemudian yang keenam ya teman-teman, nah itu boolean. Nah, kemudian yang ketujuh void. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini yang pertama saya berikan contoh penggunaannya untuk yang void ya teman-teman, yang void, tipe data void. Nah, tipe data void itu biasanya untuk membuat fungsi. Nah, ini supaya ini ya teman-teman, tulisan double, in, string, color, datetime, bool, dan void ini nanti tidak terbaca oleh program MGL4. Nah, ini saya nonaktifkan. Caranya begini ya teman-teman, ketikkan slash, nah, garis miring 1, kemudian tanda bintang, kemudian di akhir tanda bintang, kemudian garis miring lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya untuk yang tipe data void. Nah, scroll halaman Meta Editornya ke bawah. Nah, ini fungsi on init. Nah, ini dilewati. Fungsi on the init juga dilewati. Fungsi on tick juga dilewati. Nah, di sini contoh untuk tipe datanya void. Nah, void. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Misalkan ini nama fungsinya buy stop. Nah, ini saya mau membuat fungsi yaitu pending order buy stop. Nah, ini nama variabelnya. Ini adalah tipe datanya void. Nah, fungsi buy stop ini tipe datanya itu menggunakan void karena seperti ini ya teman-teman alasannya, karena tidak memerlukan output. Output itu contohnya seperti ini.
Nah, return dalam kurung hasil tutup kurung tanda pagar. Nah, karena fungsi buy stop ini tidak memerlukan output. Nah, outputnya itu hasil ini ya teman-teman. Nah, karena tidak memerlukan output atau keluaran, nah ini menggunakan tipe datanya adalah void. Nah, ini saya lanjutkan saja ya teman-teman untuk menuliskan coding atau script fungsi pending order buy stopnya. Nah, di sini ya teman-teman tulisnya. Nah, ini adalah script untuk fungsi buy stopnya ya teman-teman. Nah, sampai ini baris 54 ini mulai baris 47 ini. Nah, ini kan kurang rapi ya teman-teman sintaknya. Nah, itu bisa dirapikan. Caranya seperti ini ya. Kursornya itu letakkan di baris 46, di kanannya kurung kawal buka. Kemudian tekan tombol CTRL di papan keyboard sama tombol koma. Nah, sudah rapi ya teman-teman. Caranya seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan tipe data void ya teman-teman. Yaitu untuk membuat fungsi di mana fungsinya ini tidak mengeluarkan atau membutuhkan output. Nah, sekarang saya jelaskan untuk ini teman-teman. Double. Nah, contoh dan manfaatnya dari tipe data double. Nah, double ini ya teman-teman, itu untuk membuat variabel di mana nama variabelnya itu nilainya adalah bilangan pecahan atau bilangan bulat. Tapi seringnya digunakan untuk variabel yang nilai outputnya adalah bilangan pecahan. Nah, ini contohnya. Nama variabel yang menggunakan tipe data double itu load ya teman-teman. Nah, load. Nah, ini maksudnya nilainya itu bilangan pecahan itu ini. Nah, loadnya ini adalah bilangan pecahan. Nah, seperti ini. 0.01. Kemudian variabel load ini supaya bisa terlihat di kolom output. Nah, ini ditambahkan coding extend ya teman-teman. Nah, coding extend. Nah, ini saya compile dulu ya teman-teman. Nah, di pojok kiri ini, kiri bawah banyak sekali errornya. Nah, karena ini ya teman-teman, fungsi buy stopnya ini variabelnya belum saya tulis secara lengkap. Nah, kemudian supaya ini tidak errornya ini supaya hilang, variabelnya saya tulis lengkap ya teman-teman. Yaitu menulisnya di sini ya. Nah, ini saya hapus saja coding untuk menonaktifkannya. Nah, ini saya buatkan contoh untuk semua penggunaan dari tipe data ini. Nah, ini saya buat variabel seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang sudah saya buat semua variabelnya, yaitu load, tipe datanya menggunakan double, stop loss, dan take profit. Nah, tipe datanya menggunakan integer. Kemudian by expert name dan sell expert name. Ini boleh juga nama variabelnya diganti by expert common atau sell expert common. Nah, ini tipe datanya menggunakan string. Kemudian by magic dan sell magic tipe datanya menggunakan integer. Kemudian by color dan sell color. Nah, itu tipe datanya menggunakan color. Kemudian distance PO. Nah, ini tipe datanya menggunakan int, expiration tipe datanya menggunakan integer. Kemudian clear all object. Nah, tipe datanya menggunakan bool. Kemudian slim peg tipe datanya menggunakan int. Nah, nama variabelnya sudah ditulis semuanya. Saya klik compile. Nah, perhatikan pojok kiri bawah tidak ada error. Nah, sekarang saya jelaskan apa maksudnya tipe data tersebut dan penggunaannya untuk apa saja. Nah, yang pertama ini kan double ya teman-teman. Nah, itu digunakan jika value atau nilai log ini nilainya adalah angka bilangan pecahan atau koma. Bisa juga double ini untuk bilangan bulat juga bisa. Kemudian tipe data yang integer. Nah, itu penggunaannya adalah untuk variabel yang nilai inputnya itu adalah hanya bilangan bulat atau bilangan genap tanpa ada komanya. Nah, bilangannya bulat ini boleh bilangan ganjil, boleh bilangan genap. Pokoknya integer itu untuk bilangan bulat. Sedangkan string, nah string itu adalah tipe data untuk variabel. Nah, misalkan nama variabelnya by expert name. Nah, isian inputnya itu adalah tag ya teman-teman untuk string. Nah, kemudian yang color, nah tipe data color itu untuk nama variabel yang nilai inputnya itu warna. Nah, itu misalkan by color warnanya biru, kalau yang cell color warnanya adalah red. Kemudian yang bool, nah bool ini boolean ya teman-teman. Nah, itu tipe data digunakan untuk variabel yang nilai outputnya itu false atau true. Nah, kalau true seperti ini. Nah, untuk false bisa ditulis dengan angka 0. Untuk true angka 1. Nah, ini saya tulis dengan kata saja false. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya compile kan sudah tidak ada error. Nah, ini saya lihat apa itu tampilannya kolom output yang ada variabelnya seperti ini seperti apa ya teman-teman. Caranya ini, klik tool, kemudian klik trading terminal untuk membuka grafik koreknya. Kemudian dipasang EA-nya tadi. Nah, cara masangnya seperti ini ya teman-teman. Caranya klik tombol navigator ini. Nah, lihat pojok kiri bawah ya teman-teman. Tadi nama EA-nya kan adalah robot buy stop sell stop. Nah, ini ya. Nah, ini saya klik mouse kiri. Kemudian saya pasang ke grafik korek USD GPY H1 ini. Caranya klik kanan mouse, klik attack to adjust. Nah, di kolom ini ya teman-teman.
kolom input ini dilihat. Nah, ini adalah kolom input yang variabelnya ini ya teman-teman. Nah, variabelnya seperti ini ya. Nah, ini dari atas ke bawah saya scroll pelan-pelan ya teman-teman. Nah, lot, stop loss, take profit, by expert name, sell expert name, by magic, sell magic, by color, sell color, distant PO. Jarak pending order maksudnya distant PO. Kemudian expiration maksudnya expired dari pending order tersebut itu akan dihapus setelah beberapa jam jika tidak tersentuh. Kemudian clear all object itu false. Artinya menghapus semua objek tidak aktif. Nah, itu contohnya seperti ini ya teman-teman kalau sudah jadi ya. Nah, ini terlihat lebih bagus dan lengkap ya teman-teman. Nah, ini saya jelaskan lagi ya teman-teman, lebih detail. Nah, ini kan ada ini ya teman-teman. Pertama yang lot. Nah, lot ini kan nama variabel. Di manakah nama variabel lot ini diletakkan? Nah, itu di sini ya teman-teman. Nah, scroll bagian bawah. Nah, di ini syntax OP by stop. Nah, ini lotnya di sini. Juga diletakkan di syntax OP sell stop di sini. Nah, itu contoh penggunaannya untuk variabel lot yang tipe datanya menggunakan variabel. Kemudian contohnya untuk yang ini teman-teman, integer. Nah, integer. Nah, ini kan stop loss ya teman-teman. Nah, contoh penggunaannya stop loss itu yang tipe datanya pakai integer itu di sini. Nah, stop lossnya kan ini ya teman-teman, SL. Nah, SL-nya ini. Nah, ini SL dari OP pending order by stop. Nah, ini SL ini adalah nama variabel. Nah, nama variabel SL ini itu diletakkan di sini. Sebelumnya variabel SL itu dibuatnya ini teman-teman di sini. Nah, di sini ya teman-teman. SL. Nah, ini variabel, nama variabel. Ini tipe datanya double. Terus ini nanti nilainya. Nah, hasilnya price dikurangi stop loss kali poin kali pip itu kan bilangan pecahan ya. Harganya kan bilangan pecahan. Makanya tipe datanya itu double. Nah, kemudian ini kan nama variabelnya kan sudah dibuat dengan nama SL. Nah, kemudian ini ada statement ya teman-teman. Jika stop loss sama dengan 0, maka SL-nya itu dianggap 0. Nah, SL-nya ini dianggap 0. Nah, tadi kan nama variabelnya ini ya teman-teman, stop loss ya. Nah, ini kan tipe datanya kan pakai integer ya di atas. Nah, itu karena nilai outputnya ini adalah bilangan bulat. Jadi, contoh penggunaannya tipe data in untuk tipe data stop loss itu letaknya untuk ini teman-teman. Stop loss di fungsi ini, fungsi pending order by stop yang stop loss ini. Nah, kemudian saya jelaskan lagi untuk ini double, integer, nah sudah string. Nah, string ini tipe datanya karena value-nya kan berupa teks. Nah, ini by expert name. Nah, ini nama variabelnya. Nah, contoh penggunaan ini variabel by expert name tipe datanya string itu di sini ya teman-teman. Nah, di bagian ini. Nah, ini di bagian ini. Nah, ini nama variabelnya. Ini biasanya kan bisa ditulis seperti ini ya teman-teman. Nah, null. Nah, null gitu juga bisa ya. Nah, kalau null itu apa namanya? Waktu EA melakukan OP by stop itu tidak ada komennya atau tidak ada kata-kata yang muncul jika EA-nya melakukan OP by stop. Nah, makanya null ini bisa diganti dengan nama variabel by expert name di mana nilai outputnya expert name itu adalah seperti ini. Nah, by stop gitu. Nah, ini contohnya untuk tipe data yang string. Kemudian untuk color. Nah, color ini itu contohnya di sini ya teman-teman, untuk colornya. Nah, ini by color ini kan warnanya dibuat biru ya teman-teman. Jadi kalau EA-nya melakukan OP by stop, nah nanti di grafik korek itu muncul panah berwarna biru. Nah, kemudian setelah tipe data color selanjutnya adalah bool. Nah, ini teman-teman, bool. Nah, ini tipe datanya menggunakan bool karena nama variabel clear all object itu adalah false. Artinya apa itu kegunaan clear all object ini tidak diaktifkan. Kalau mau diaktifkan nulisnya true seperti ini ya teman-teman. Nah, ini letaknya variabel clear all object yang tipe datanya bool ini adalah di sini ya teman-teman, di bagian fungsi on the init. Nah, ini ya, clear all object tutup kurung object delete all. Jadi kalau ini clear all object ini outputnya adalah true, berarti kalau EA-nya dilepas, di remove, maka semua objek yang ada di grafik korek akan dihapus. Nah, begitu ya teman-teman. Setelah ini ya teman-teman, apa namanya, bool. Nah, penjelasan tipe datanya adalah yang datetime. Nah, datetime untuk di bagian deklarasi ini kan tidak ada ya teman-teman. Nah, datetime itu adalah tipe data untuk apa itu nama variabel yang nilai inputnya adalah waktu. Nah ini contoh penggunaannya di sini ya teman-teman. Nah, di dalam fungsi pending order by stop ini. Nah, ini kan datetime. Datetime itu jika nama variabelnya ini outputnya adalah waktu. Nah, ini time current plus 60 kali expiration. Expiration-nya kan ini ya teman-teman. Outputnya adalah
240 ini ya. Ini artinya 4 jam ya teman-teman. Karena 240 dibagi 60 menit itu 4 jam. Nah, expired ini contoh penggunaannya yaitu di sini ya teman-teman. Ini kan apa namanya? Fungsi pending order by stock. Nah, ini contoh penggunaannya di sini, expired ini. Nah, ini. Kalau apa itu order send by stop, sell stop itu kan pakai expired. Nah, nama expirednya itu dituliskan dengan nama variabelnya, kemudian variabelnya dibuat di sini. Nah, di atasnya sini. Nah, ini variabel expired. Nah, tipe datanya pakai datetime. Bagi teman-teman yang masih pemula, saya memahami bahwa mempelajari bahasa pemrograman MPL 4 itu tidak langsung bisa atau tidak langsung paham, apalagi bila Anda itu masih pemula atau masih gaptek MPL 4. Nah, pertama kesannya itu bahasa pemrograman MPL 4 itu ini ya teman-teman, membingungkan, seolah-olah kalau mau mulai belajar itu pasti tidak bisa. Nah, ini adalah anggapan yang salah. Yang penting teman-teman itu mau memulai dan terus belajar dan rajin mengetikkan coding MPL 4-nya, nanti lama-lama ya teman-teman, istilah-istilah atau kata-kata yang asing dalam bahasa pemrograman MPL 4 ini nanti juga Anda pahami. Nah, demikian saja ya teman-teman, berbagi pengetahuan dari saya mengenai 7 macam tipe data yang digunakan dalam bahasa pemrograman MPL 4. Nah, share atau berbagi 7 macam tipe data tadi dan contoh penggunaannya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Kalau teman-teman suka video ini, klik like. Kalau teman-teman ingin membagikan video ini ke teman-teman Anda melalui WA, klik tombol bagikan. Nah, terima kasih teman-teman, Anda sudah klik dan nonton video ini sampai selesai.